Dulu boleh sini kan. Oke, Milan, apa kabar Milan? Baik banget, alhamdulillah. Sekarang aku udah mulai sembuh lagi nih radangnya. Jadi sudah bisa mulai berbicara dengan jelas ya, karena kemarin sempat hilang suara aku. Karena apa sih? Kenapa? Karena apa? Karena kerja terus ya, karena kita kan menjual suara bukan menjual yang lain, iya kan. Jadi kita live 12 jam, jadi hilang suara aku. Tapi sekarang sudah baikan, sudah mendingan. Berapa hari itu hilang suara? Kayak 2 minggu jalan ke 3 minggu, ini udah mau ke 3 minggu tapi udah mendingan banget. Kemarin pas sama yang Pak Haji Andre itu kan ini banget kan, suaraku hilang banget. Kata dokter apa? Kata dokter radang, Enggak, so perhatian deh lo. Maksudnya menjaganya seperti apa? Apanya? Menjaganya biar enggak Menjaganya dengan banyak makan. Kalau radang cuma banyak makan aja sih. Sempat diganggu nggak kerjaan kemarin? Enggak sih, aman ya, meskipun ya hilang-hilangan kayak gitu suaranya. Tadi ada yang tanya, anakku ulang tahun. Iya, yang kedua tahun ya. Iya, yang kan 2 tahun. Kalian cukup perhatian ya sama anakku. Haiza. Iya, alhamdulillah kemarin anakku ulang tahun yang kedua, bapaknya ngasih kado ini, mobil-mobilan yang bisa dinaikin ya. Jadi ternyata modal nih gitu. Jadi nggak ini lagi. Terus ngerayain doa bersama sekaligus sama award karyawan gitu. Jadi kita sekalian berbagi, sekalian berdoa buat ininya Haiza. Semoga jadi anak yang pinter, penuh dengan kebahagiaan gitu ya. Apapun yang terjadi, meskipun ya banyak cobaan di usia dia yang udah masih sekecil itu, tapi cobaannya udah banyak. Semoga dia kuat, menjadi anak yang kuat. Dilihat dari kontennya happy banget nih Haiza pas unboxing kado-kado itu. Iya benar, karena kado-kadonya dia suka semuanya mainan-mainan, gemes-gemes banget. Ada yang ngasih bonekanya yang kayak boneka yang mirip bayi beneran itu. Kata gue, bayi mainan bayi gitu kan, jadi bayi banget. Terus baju-baju, terus ada piano, ada apa macam-macam. Kalau dari maminya ini aja Cartier yang tali gitu, karena itu filosofi banget ya, isinya itu kayak Trinity, artinya ada friendship, love, sama fidelity gitu. Jadi bagus untuk hubungan ibu dan anak. Pasca divorce, sesulit apa menjalani kehidupan bersama dengan anakku? Tidak ada yang sulit, karena ya menurut aku ngapain juga kita bersatu dengan orang yang ya kayak gitu kan. Jadi daripada makan hati, malah menurut aku lebih enteng ya. Semoga kita semua di tahun 2026 ini menjalani semuanya lebih legowo, lebih happy, lebih enteng, babak baru, semuanya start dari nol. Apapun yang terjadi ya sudah, kemarin kita maafkan. Sekarang tinggal kita menjalani hidup baru yang masih akan Pak. Tapi komunikasi dengan mantan sendiri untuk anak seperti apakah untuk nafkah segala macam masih tersalurkan dengan baik? Nafkah dia bayar loh 4 juta. Gue ngomong selalu apa adanya ya. Kalau bayar, kalau ngasih sih ya, yang itu nafkah itu. Dan tapi sekolahnya Haiza aja setahunnya udah puluhan juta, 60 sekian juta, yang sebulan SPP-nya aja 10 jutaan kan. Cuma it's okay, itu udah keputusan dari pengadilan. Yang jelas dia sudah menjalankan kewajiban dia. Berdoa aja semoga aku juga nggak pernah kekurangan, sehingga Haiza tidak perlu menjadi korban apapun, terutama masalah finansial. Tapi masih suka nanyain papanya. Haiza enggak tuh, kayak nggak ada keterikatan yang gimana gitu. Jadi kayak kemarin juga aku sempat video call sama dia, si mantan suami, untuk nunjukin bahwa Haiza main mobil-mobilannya yang dikasih sama dia itu kayak ya Haiza ya biasa aja, nggak ada kayak rindu gimana gitu. Kalau Jadi nantinya nanyain bapaknya, mungkin penjelasannya seperti apa? Penjelasannya adalah bapak dan ibu tidak bersama, sudah berpisah, tapi bukan berarti kita hilang sebagai sosok orang tua buat dia. Dan jelas semua keputusan pasti ada konsekuensinya. Konsekuensinya cuma berpisah aja, tapi bukan berarti tidak hadir dalam perjalanan dia grow up. Ngasih waktu juga nggak sih buat mantan suami? Ngasih, kalau dia minta aku pasti kasih. Yang penting kan sudah diatur semuanya,
tata cara pertemuannya itu. Jadi aku tidak pernah menghalangi dia mau ketemu sama Haiza atau gimana. Cuma kayaknya sekarang dia tinggalnya nggak di Jakarta gitu. Sementara aku sama Haiza domisilinya di Jakarta. Dan semenjak cerai banyak banget yang bilang kamu glow up ya, makin gitu. Kamu sendiri gimana ketika menanggapi hal tersebut? Bagus dong menanggapinya ya, berarti bagus. Memang bukankah semua orang harus selalu tambah glow up siapapun itu dan karena alasan apapun itu ya kan. Jadi yang penting kita memang harus selalu bertumbuh. Mulai buka as single mom ya, pekerjaan ambil sebuah pekerjaan atau pergi dalam pekerjaan sih sekarang. Kerjaannya apa dulu? Iya, tetap harus pikir lah. Cuma aku kalau bisa sebisa mungkin aku selama masih ada jadwal yang kosong aku pasti isi. Kalau misalnya bisa aku ambil ya aku ambil pasti gitu. Emang kalau kakak picky gitu ya? Karena kelihatannya kayak picky banget mengambil kerjaan. Ya tapi yang benar begitu kalian. Tapi untuk hari ini kan misi acara jadi juga ya, tapi sih mungkin dengan jadi podcaster juga gimana? Tapi karena semakin lama semakin banyak tipikal pekerjaan yang macam-macam. Nggak, maksudnya kayak podcaster kah atau youtuber atau apa yang beda-beda, nggak cuma influencer aja gitu. Jadi kayak semakin bervariasi nih tipe-tipe pekerjaannya. Aku senang karena itu tambah pengalaman, tambah teman, tambah link, tambah tantangan baru gitu, dan fun aja karena banyak atmosfer baru. Mungkin ada target kerjaan selain di film kemarin kan harus film juga. Iya, ini aku bakalan series, bakalan film lagi juga gitu. So ditunggu aja ya teman-teman semuanya. Akan Terus ada targetnya tahun 2019. ada apa? Target Cari papa baru gitu. pasangannya mungkin gimana kan? Gimana? Aduh, nggak ada yang ngedeketin. Nggak tahu deh, kenapa ya? Kan Nggak kita tahu tapi deh. DM. Hah? Ya. Yang kalau DM mah, aduh udah nggak kehitung ya. Tapi kalau yang ngedeketin secara real kayak gitu tuh kayak nggak tahu deh. Mungkin juga pertimbangannya aku harus sembuh dulu ya. Buat diriku sendiri, aku harus puas dulu sama diriku sendiri, sama healingku sendiri, sembuh dulu. Baru nanti kalau cari papa baru mah gampang Berarti nggak lah. ada target ya? Nggak ada target. Kayak ini aja, Berarti- kerja aja loh. Berarti masih agak trauma. Masih sih sebenarnya, jujur masih trauma banget, bukan sedikit trauma, masih trauma banget. Cuma di sini aku fase berusaha memaafkan. Kalau kemarin kan fase aku baru melupakan doang gitu kan. Ketika dibahas, setiap kali dibahas pasti aku bakalan marah gitu kan. Tapi kalau sekarang sudah ke fase yang lebih tinggi, yaitu berusaha memaafkan. Jadi ketika pun nanti ada yang mengingatkan, aku nggak marah lagi karena ya udah sih, aku juga udah maafin gitu. Maaf sebelumnya, itu apa sih penyebab divorce-nya sendiri? Lah, kemana aja lo Iya. bos? Karena selingkuh kan, dan dia orientasinya ke duit. Ketika mau pisah, dia mintanya gonogini minimal 3M. Tapi kalaupun rujuk, dia minta yang dari awalnya 20% jadi 50% gitu. Jadi memang orientasinya tuh transaksional, lebih ke keuangan dia gitu, bukan fokus ke pengen memperbaiki diri sebagai suami yang baik gitu. Tapi dia fokus ke ya udah mana nih keputusan yang nggak merugikan gue secara finansial gitu. Jadi emang dia menjalani hubungan selama ini lebih ke money oriented gitu. Tahunnya adanya perselingkuhan itu sejak kapan? Tahunnya, aduh aku lupa bulannya, tapi yang jelas udah hampir 2 tahun aku nikah gitu. Baru aku tahu kalau ternyata dia udah nyelingkuhin aku dari 1 bulan pernikahan gitu. Setelah terungkap dari banyaknya narasumber yang sudah bertemu dengan dia begitu. Sudah ditunggu. Makasih, Kak.